akan sangat mudah terjadi masalah kesehatan. Bagaimana cara menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik perempuan di tengah tantangan multiperan? Yuk kita bahas pagi ini di tema memupuk kesehatan mental dan fisik untuk perempuan multiperan bersama Kak Kisti Rahmania, MPSI Psikolog. Kepada Kak Kisti, dipersilahkan. Thank you Mbak Haira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senang banget nih bisa satu layar lagi sama Uni, sama Mbak Vera, sama Fani juga. Halo. Ini adalah teman-teman yang satu layar ya dulunya ya. Senang banget kesempatan hari ini gitu ya buat sharing bener. Jadi memang aku ini ikut Lisfit itu kan di tahun berapa ya waktu itu ya? 2021 ya kayaknya ya. Tuh. Oh sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Ini buat yang early bird, jadi mau kenalan dulu, terus juga mau ceritain nih waktu itu di Lisfit gimana. Jadi waktu awal-awal itu, aku ini ibu dari 2 anak gitu kan. Jadi sekarang juga sebagai psikolog klinis di Biro Psikologi, terus juga jadi mental health coach namanya di salah satu startup kesehatan digital gitu. Jadi di startup ini juga yang dikencengin adalah manfaat dari kesehatan fisik dan mental. Jadi bukan hanya mentalnya aja, tapi fisik juga gimana caranya biar bisa strong juga. Nah, di satu sisi tenang nih, full remote nih kerjaan aku. Di satu sisi senang bisa bareng-bareng sama anak-anak gitu kan. Tapi di sisi lain tuh kadang ada juga yang reok-reoknya gitu. Jadi kalau misalnya lagi meeting terus anak-anak di bawah tuh juga lagi berantem, lagi teriak-teriakan gitu ya. Wah, itu juga rasanya sebel gitu. Tapi pas dulu jadi working mom, jadi dulu tuh juga pernah jadi working mom gitu, itu tuh juga kayak gimana ya, kayak nggak habis gitu rasa bersalahnya. Kok kayaknya nggak bisa jadi saksi ya tahapan perkembangan anak yang kata pertama lah, yang step pertama lah, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada rasa bersalahnya juga, sempet dijulitin dokter juga gitu kan. Kok kayaknya nggak ngurusin anak banget lah gitu. Terus rasanya tuh susah juga untuk memenuhi prinsip-prinsip ideal yang biasanya kita inginkan sebagai seorang ibu gitu ya. Dan rasanya perasaan bersalah itu kok nggak ada habisnya ya. Akhirnya pas anak usia 1 tahun, itu saya hamil lagi. Gitu. Jadi di tengah kondisi itu rasanya masih deg-degan ya sebenarnya hamil lagi mau punya anak lagi gitu. Kayaknya nggak pantas deh punya anak gitu rasanya. Karena anak yang pertama aja tuh kayaknya nggak keurus gitu. Perasaannya seperti itu. Nah terus mulai deh tuh ngeraguin kayak kemampuan diri sendiri gitu ya. Kayak apa iya sih sanggup ngurus 2 anak gitu. Terus mulai gelisah gitu. Jadi ada tuh perasaan-perasaan ternyata itu dirasakan juga oleh psikolog kayak iya gitu. Karena memang saya sebagai manusia biasa juga. Nah terus akhirnya pada saat itu kondisinya Pak suami akhirnya meminta untuk kamu di rumah aja deh, kayaknya aku lebih nyaman deh kalau kamu yang jaga anak-anak di rumah, seperti itu kondisinya. Akhirnya di situ mulailah kayak merasa galau lagi gitu karena sebenarnya ini pekerjaan yang saya suka banget gitu, yang saya tuh cinta banget pekerjaan saya jadi konselor waktu itu di universitas swasta gitu. Terus akhirnya ya udah deh gitu kan mencoba untuk mengikhlaskan gitu kan kayaknya cita-cita udahlah udah blur lah gitu ya udah nggak kelihatan lagi lah cita-citanya mau kayak gimana gitu kan. Terus muncul tuh pas lahir anak kedua waktu itu kayaknya tahun 2020 awalnya ya enjoy gitu ya tapi lama-lama kayaknya udah anak usia 1 tahunan tuh mulai muncul gejala-gejala depresi gitu. Jadi rasanya kok aduh kok saya kayak nggak punya makna ya. Jadi kayak kehilangan diri sendiri gitu. Kok kayaknya nggak ada makna lagi ya hidup gitu. Kok kayaknya saya nggak lagi menyukai hal-hal yang dulunya saya suka lakukan. Terus kok kayaknya udah mulai gelisah tuh. Terus ini ke depannya mau ngapain ya gitu. Terus mulai kesehatan fisik juga udah aur-auran gitu kan. Terus udah nggak bisa deh dari kayak masalah-masalah kesehatan juga udah mulai muncul waktu itu. Terus gimana ya caranya gitu kan. Untungnya adalah waktu itu untungnya waktu itu jadi psikolog adalah saya cepat menyadari bahwa ini gejala-gejala awal depresi. Gitu. Jadi saat itu kemudian saya mulai oke ini yang harus bergerak adalah saya.
Lucunya waktu itu Join Lisfit adalah gini ceritanya. Jadi waktu itu berasanya tuh saya tuh nggak terafiliasi dengan apapun, nggak di kantor gitu kan. Terus even kayak nggak ada WhatsApp yang tektokan setiap hari gitu kan. Jadi tuh jealous bawaannya sama suami kok bisa enak ya kerja di luar gitu kan, bisa ada kehidupan lain selain di luar rumah. Rasanya seperti itu waktu itu. Akhirnya tahu Lisfit gitu kan dari Fani kebetulan di sini, dan di situ tujuan awal ikut Lisfit adalah supaya punya WhatsApp. Itu tujuan awalnya banget gitu, karena kan di Lisfit akan hari, oke, 5 kali nih berarti gue akan tangtingtung dari sekian banyak member gitu kan, at least handphone gue bunyi deh nggak apa-apa. Tapi ternyata dari situ tuh berubah banyak hal gitu ya, karena jadi mindsetnya ikut berubah, fisiknya juga, mentalnya juga gitu. Aku ya, nah itulah sekilas cerita ya di awalnya. Itu akhirnya ikut Lisfit membawa perubahan banget deh ke hidup aku. Gimana ya cara share screen-nya ya? Tadi aku nggak bisa share screen, sebentar. Di mana ya? Sebentar. Mbak Widya, Kelihatan belum ya? udah kelihatan. Udah aman ya? Kelihatan Udah ya? kelihatan, iya. Oke, Sobat jadi List, untuk teman bentar, mungkin ada yang ingin bertanya atau share nanti di ya pertengahan atau nanti sampai di akhir juga boleh, kita sambil ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu loh, mumpung sama psikolog nih ahlinya ya kan. boleh, Oke, boleh, dilanjut boleh. silahkan. Oke, nah jadi di sini aku berawal dari tadi sharing tadi itu aku mau mencoba merumuskan lah gitu ya, kira-kira gimana sih caranya untuk memupuk kesehatan mental dan fisik buat kita nih para perempuan yang mungkin perannya nggak cuma satu doang, nggak cuma sebagai anak dari orang tua gitu ya, tapi kita juga sebagai ibu iya, pasangan iya, sebagai pekerja kantoran juga iya gitu. Jadi kita coba bahas kali bareng-bareng ya. Oke, gimana nih kabarnya? Boleh dong di-share di kolom chat. Aku nggak bisa buka kolom chat nih, sebentar. Gimana ya? Di kolom chatnya pakai emoticon yang lucu-lucu. Kabarnya lagi gimana nih? Yang paling menggambarkan kira-kira hari ini. Gimana sih caranya mau ngeliat? Aduh, norak banget. Nah, boleh dong dikasih emoticon, dikasih satu kata juga boleh. Kira-kira hari ini kabarnya gimana? Aku mau kasih emoji, kayaknya lagi berbunga-bunga. Mana sih berbunga-bunga? Kok nggak bisa sih berbunga-bunga? Nah, ini dia. Lagi berbunga-bunga. Karena akhirnya ketemu lagi sama teman-teman di sini. Thank you, teman-teman. Kak. Iya. Oke, thank you ya teman-teman udah meluangkan hari Sabtu paginya nih. Sekarang, siapa yang relate dengan meme ini? Karena saya dulu merasa tempat paling aman adalah di kamar mandi. Even di kamar mandi pun juga rasanya masih digedor-gedor gitu ya. Kadang juga saya nggak pernah ngunci kamar mandi, emang jadi kadang juga main masuk aja itu anak-anak gitu kan. Jadi wah ternyata memang kita memiliki kayak peran-peran itu jadinya kayak apa ya, kayak agak bingung gitu ya. Kadang di satu sisi tadi ada rasa bersalah juga, boleh nggak sih kita itu sebenarnya menyenangkan diri sendiri dulu, misalnya seperti itu. Ini yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman semua, ada yang relate juga dengan beban-beban mental yang mungkin yang biasanya terjadi sehari-hari. Ada yang mau menambahkan list ini, beban mental apa sih yang biasanya dirasain sehari-hari? Cucian gak kering-kering musim hujan ya, Cin. Jadi kadang cuciannya gak kering-kering, segala drama ART lah, ada deadline lah, kerjaan, lembur lagi. Terus waktu dulu anak sakit juga, aduh mau izin aja tuh gak enak rasanya gitu, karena kok izin lagi, anaknya sakit lagi gitu kan. Terus GERD lagi, terus mikir gitu kan, aduh kapan resign ya gitu kan. Belum segala menu empati, rumah bocor, sekolah anak, wah banyak sekali yang dipikirin gitu ya sama kita sehari-harinya. Jadi kita kenalan dulu sama yang namanya mental load
atau beban mental. Jadi beban mental ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pikiran kita dalam melakukan suatu tugas gitu. Jadi dia biasanya memerlukan uh, pikiran atau kognitif gitu ya, konsentrasi, ingatan, gimana cara kita mengambil keputusan dan juga perhatian. Ini walaupun sedikit-sedikit gitu yang kita pikirin, tapi benar-benar bikin kita draining gitu lama-lama ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau lanjutin di kolom chat boleh ya, apalagi sih yang suka bikin kepikiran, yang suka bikin suami manggil terus nyari barang ini itu. Aduh, can relate. Iya bener banget. Kadang yang ketemu istrinya mulu lagi gitu ya. Aduh Bu, ini di mana kaos kaki lah, apalah, bener-bener bener. Nah inilah beban mental yang kita rasakan setiap hari gitu, yang memang benar-benar kita alami setiap hari. Lama-lama nih, kalau misalnya nggak kekontrol terlalu banyak gitu ya, maka akan membawa kita ke masalah kesehatan gitu. Salah satunya burnout. Ini burnout kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat gitu ya, memang akan ke masalah kesehatan yang lainnya kayak mulai stres, mulai cemas, mulai depresi misalnya seperti itu. Jadi burnout ini tuh kayak rasa lelah yang nggak kunjung pulih gitu. Mau tidur berapa lama gitu ya, kok rasanya tetap capek gitu, tetap bangun pagi tuh nggak seger, tetap kayak aduh lelah banget gitu, malahan kayak kaget gitu, aduh kok udah pagi lagi sih gitu. Terus kayak mengulang lagi aktivitas yang sama, hidup tuh lama-lama jadi kayak robot gitu, karena kita udah nggak ada makna lagi nih kayaknya dengan hal-hal atau aktivitas yang kita jalanin setiap harinya gitu. Nah burnout ini ibarat baterai gitu ya, kalau misalnya di handphone gitu, jadi memang kita kalau misalnya nggak nge-charge, nggak di-recharge lagi, lama-lama burnout ini akan jadi masalah kesehatan mental gitu. Jadi kita pastinya inginnya gitu ya, kita tetap bisa menjalani berbagai peran, tapi dengan kondisi yang prima gitu kan, dengan kondisi yang maksimal, dengan baterai yang fully charge gitu, 100%. Kalau bisa pagi-pagi itu bangun-bangun tuh, bisa nggak ya baterai tubuh kita tuh 100%, kayak kita mau nge-charge si HP kita. Nah, di sini gimana caranya? Aku mau sharing, jadi ini berbagi tips ya. Aku namain tipsnya strong, ya. Biar kita kayak jadi ibu-ibu yang strong tuh gimana sih, gitu kan? Karena kabar buruknya kita tuh nggak lahir langsung kuat. Gitu. Ini kabar baik atau kabar buruk ya. Tapi kabar baiknya kita bisa membangun, kita bisa jadi strong ini kayak otot ya, teman sobat-sobat Livesweet pasti udah tahu kalau otot tuh kita bangun tuh bisa pelan-pelan gitu kan, bisa lama-lama jadi strong sama gitu. Ini strong di kondisi tadi kesehatan mental dan fisik gimana sih cara ngebangunnya gitu. So S yang pertama adalah self care ya, pasti udah sering banget denger tapi dilakuin nggak? Pasti udah ya self care katanya disuruh self care gitu kan, pasti udah sering banget denger. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah 2 poin, 2 hal gitu ya. Yang pertama, self care itu nggak egois gitu ya, jadi justru dengan kita self care kita itu justru bisa melakukan banyak hal. Kita ketambahan energi untuk melakukan banyak hal. Itu poin pertama. Yang kedua, self-care itu nggak perlu mahal. Nggak perlu hal yang fancy. Nggak perlu harus beli tas mahal, jalan-jalan ke luar negeri. Enggak. Gitu. Tapi justru gimana cara kita tuh bisa punya aktivitas self-care yang setiap hari. Yang bisa jadi rutinitas kita. Ya, kuncinya itu. Self-care-nya jadi rutinitas. Contoh, dulu saya pun juga jadi kemana-mana gitu ya, coba deh liburan ke sana ke sini, coba deh pas pandemi itu kan coba pelihara tanaman, tahunya nggak telaten juga gitu kan. Hobinya apa gitu, rutinitasnya apa nih yang bisa membangun si self care ini gitu. Ternyata ya, saya coba banyak kegiatan gitu ya, ternyata yang memunculkan apa ya, saya suka bilangnya sparks joy gitu, aktivitas yang memunculkan rasa happiness-nya itu tuh saya nikatin toilet gitu. Jadi bisa serandom itu gitu ya, tapi nggak perlu hal yang mahal tadi ya. Jadi bisa serandom itu ternyata dan bisa dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang bisa kita sambil. Ibu-ibu banget ya, supaya bersih-bersih gitu ternyata. Jadi kayak pas bersih-bersih itu lega gitu semuanya. Jadi teman-teman coba temukan aktivitas self-care yang bisa dilakukan dengan rutinnya tuh apa. Oke, karena self-care ini
ini yang bisa dilakukan nih, contohnya. Karena self-care ini, misalnya tadi ya, baterai kita udah habis, lalu kemudian hal yang bisa dilakukan paling basic adalah fisiknya dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya juga, kalau nonton drakor itu self-care nggak ya masuknya? Nah, kita lihat, kalau misalnya memang dia membuat kita jadi bergadang, tidurnya jadi kurang, padahal ini kan kebutuhan dasar ya, itu bukan termasuk self-care. Jadi penuhi dulu yang basicnya, fisiknya, tidurnya gimana, makannya juga, hidrasi ya, minumnya juga gimana, dan olahraga. Kemudian emosional. Emosional di sini misalnya gimana cara kita coping sama stres kita. Stres itu pasti ada ya, namanya hidup nggak mungkin kita nggak memiliki stres gitu. Tapi gimana cara kita manage-nya. Lalu belajar juga memaafkan. Kadang kita bilang maafin itu buat orang lain ya, enggak. Padahal itu buat kedamaian diri kita. Jadi kita belajar gimana sih caranya memaafkan. Memupuk rasa sayang juga, dan gimana kita mengapresiasi diri. Kemudian sosial, cari dukungan gitu ya, support system yang oke, misalnya dari pasangan atau misalnya dari keluarga, kakak, adik. Coba kita cari dukungan yang kira-kira bisa membuat kita juga jadi lebih tenang gitu. Bijaklah bersosmed gitu ya, kalau bisa sosmednya jangan melulu hal-hal yang kayaknya membawa kita tuh ke arah yang negatif gitu. Oh, Lambe-lambean nggak bisa gitu nih. ya, lambe-lambean atau hal-hal yang rasanya tuh ngebuat kita tuh jadi semakin draining gitu. Kalau misalnya kita melihat itu, jadi bijaklah bersosmed. Karena sosmed ini juga sebagai apa ya, jalur gitu ya, arahnya buat kita melihat hal-hal yang mental load tadi, menambahkan mental load ke diri kita juga. Misalnya contohnya ngelihat orang, ih asiknya dia liburan terus gitu, mulai deh tuh kepikiran, kok saya kurang ya, kok saya nggak pernah liburan, suami saya kok nggak perhatian ya sama saya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi sosmed ini bisa jadi trigger gitu ya, yang tadinya nggak berantem, yang tadinya fine-fine aja gitu, jadi berantem deh tuh. Jadi kita perlu bijak juga memakai sosmed. Luangkan waktu untuk bersama orang lain juga, karena ini untuk tadi ya, mengisi, nge-recharge lagi energi-energi kita yang juga mungkin udah habis nih. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman di kantor, mungkin juga bahasnya terkait pekerjaan gitu. Jadi coba kita ketemu orang di luar juga gitu, yang bisa membuat kita jadi lebih terisi gitu, lebih ke-charge juga. Kemudian spiritual, misalnya dengan beribadah, ini cara-cara nge-recharge ya, beribadah, merefleksi diri, jadi relawan, gitu, dan juga wisata alam. Ini contoh-contohnya, tapi sebenarnya banyak sekali, nggak menutup kemungkinan dari sini doang, gitu. Ada namanya self-care wheel, itu juga banyak ya, aktivitas-aktivitas yang bisa dicoba lakukan, cobain deh. Nah, sekarang saya mau tanya nih Sobat Lisfit, kan udah libur nih, udah dari kemarin ya, 2 hari ya, berarti ini masih ada hari Sabtu, ada hari Minggu juga nih besok. Kira-kira mau ngelakuin aktivitas self-care apa? Besok atau hari ini? Yuk, mau ngapain? Olahraga pastinya ya. Olahraga ya, pastinya ya, kan Sobat Lisfit ya. Apalagi Mau teman-teman, ngapain lagi? Ya, udah punya rencana apa? Karena ini harus direncanakan, kalau nggak lewat, bablas lagi. Ke salon, wah, bawa anak-anak main ke playground, Perawatan kulit, panggil perawatan Mbak kulit. Pijet. Aduh, saya jadi terinspirasi nih buat panggil Mbak Pijet. Benar-benar boleh, boleh, boleh. Ya, kalau bisa ini direncanakan gitu ya. Kalau memang bisa tidur juga penting banget, benar. Kalau bisa memang dilakukan setiap hari, tapi kalau nggak, at least 1 kali aja deh seminggu gitu buat nge-recharge-nya ya. Karena Sabtu Minggu itu memang waktunya kita buat nge-recharge lagi. Salon, ngumpul keluarga besar, tidur, yes, boleh banget. Oke, thank you teman-teman yang saling menginspirasi ya di kolom chat ya, bisa ngapain aja, jadi saling bertukar ide juga nih di kolom chat. Nah, tadi kita udah bahas strong ya, si strong S udah, kemudian sekarang T. Nah, T di sini adalah thankful. Di sini saya nggak mau bicara soal harusnya kamu tuh bersyukur hidup kamu gitu kan. Harusnya kamu tuh perbanyak beribadah, kamu tuh kurang ibadah, enggak gitu. Tapi thankful di sini lebih menekan kepada seringnya kita ini melihat kita itu banyak, ya memang gitu kan. Memang setiap orang itu pasti
ada tapi kita punya benarnya untuk melihat apa sih potensi kita, apa sih kekuatan kita baik dalam diri kita. Itu yang perlu dikuatin gitu untuk kita bisa akhirnya merasa bahwa oke, ternyata saya juga ada hal baik di saya gitu. Ada hal yang bisa saya kuatin. Misalnya contohnya gampangnya apa ya? Oh, saya kayaknya nggak nyaman deh kalau misalnya saya harus apa nih? Contohnya kurangnya gitu ya, kelemahannya. Oh, saya nggak suka di depan umum misalnya seperti itu. Tapi saya kelebihan lain misalnya, oh saya bisa di belakang layar deh, saya coba bikin konten misalnya seperti itu. Kekuatan, fokus kekuatan kita ketimbang kita fokus ke kekurangan dan mendramatisir. Tapi kan saya nggak punya ini, ya tapi kan saya nggak ada itu gitu. Jadi kita coba ubah mindsetnya gitu ya. Timbang kita fokus kekurangan yang kita punya, apa yang kita punya dan apa yang bisa kita lakukan dengan kelebihan itu gitu. Percaya deh manfaatnya, maksudnya kita itu pasti ada manfaatnya juga buat orang-orang di sekitar kita kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Oke, ini T, yang kedua tadi S, T, ada 4 lagi ya, semoga masih aman nih pada. Yang kemudian adalah R. Sudah pada tahu lah ya Sobat Lisfit, gimana sih pentingnya olahraga gitu. Dulu nih yang saya tahu olahraga tuh bikin capek gitu. Nggak punya waktu olahraga gitu kan. Yang ada habis olahraga energi terkuras gitu kan, malah keteter kerjaan yang lain. Itu yang saya pikirkan dulu. Mungkin yang sama nih teman-teman Lisfit juga pikirkan dulu ya. Tapi ternyata setelah saya ikut Lisfit, saya jualan Lisfit. Enggak. Ini yang saya rasakan beneran ya gitu. Yang akhirnya saya rasakan gitu setelah olahraga energinya tuh jadi bertambah gitu. Jadi malah punya energi untuk ngelakuin banyak hal, untuk ngerjain banyak hal. Jadi ketambahan energi gitu. Emosinya juga jadinya berasa lebih positif gitu ya, karena kan memang pas olahraga itu ngeluarin hormon-hormon bahagia, hormon-hormon endorfin gitu ya, yang memang dirilis pas kita melakukan olahraga. Kemudian juga ngelawan si hormon stresnya, membuat otot-otot jadi lebih rileks juga, bantu tidur lebih nyenyak. Tidur udah lebih nyenyak, udah lebih berkualitas, maka energi kita jadi recharge lagi, bertambah. Itulah kurang lebih kenapa kita akhirnya mindset saya berubah, ternyata saya butuh olahraga gitu. Bukan disempet-sempetin gitu ya waktunya, tapi memang saya tuh butuh olahraga biar bisa ngerjain banyak hal gitu. Biar bisa melakukan multi peran tadi. Oke. Tadi R, S, T, R, sekarang O ya berarti ya. O-nya adalah nutrisi. Ya. Jadi dulu siapa sih yang suka misalnya malam-malam makan martabak, itu saya. Kalau misalnya lagi stres makannya manis-manis pengennya gitu kan. Karena saya pikir, ah ya udahlah orang saya senang gitu. Ini kan yang bikin saya senang gitu. Tapi ternyata memang bener dibutuhin tubuh atau enggak sih yang kita makan itu gitu. Jadi saya berusaha juga untuk melihat bahwa ini tuh ada manfaatnya nggak ya ke tubuh saya, karena ternyata memang makanan yang tinggi gula atau tepung-tepungan itu pun juga mempengaruhi dari mood kita, gitu. Jadinya nggak balance juga. Dan ternyata nih menurut penelitian juga 95% hormon kebahagiaan itu juga bergantung dari nutrisi yang kita asup ke tubuh kita. Sebegitu pentingnya nutrisi ke dalam tubuh kita, ke dalam sehari-harinya kita, buat kita tuh juga bisa berkegiatan dengan maksimal. Oke, ini tadi itu ya. Jadi pentingnya makanan, karena tadi makanan juga membuat mood kita jadi lebih baik. Tapi makanan yang kurang baik juga akan membuat mood kita jadi kurang baik juga. Oke, yang kelima adalah relationship, nurture relationship ya. Kita sadar semakin bertambah usia, circle kita semakin berkurang. Teman-teman yang ada di sekeliling kita tuh semakin berkurang gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa nih, kita mungkin hanya bisa maintain sejumlah kecil gitu, tapi yang penting adalah kualitasnya. Gitu. Berkualitas di sini dalam artian misalnya bisa mendukung kita kalau misal kitanya tuh udah mulai belok-belok gitu, udah mulai lawan arah gitu ya. Nah, teman-teman ini yang bisa akhirnya mengembalikan kita lagi gitu untuk ke jalan yang benar.
So saya juga bersyukur banget dulu di Lisfit ketemu komunitas yang sehat gitu, yang saling support. Karena ibu-ibu semua kali ya, jadi kayak pas anak sakit gitu, jadi ada ngerasa, oh iya ternyata butuh support gitu, harus ngapain, yang kayak gitu-gitu, itu suportif banget di grupnya dulu. Terus misalnya kalau misalnya dalam kebaikan gitu ya, kita juga saling berlomba-lomba, minumnya udah seberapa, makannya wah jadi tukeran resep juga gitu kan. Makannya apa, jadi terinspirasi dari yang lain, udah gitu juga olahraganya, ini udah kayak gini nih, masa kita masih bisa, jadi berlomba-lomba lah dalam kebaikan saat itu. Jadi memang pentingnya kita saling mendapat relationship tadi ya, yang bisa saling mensupport kita ke dalam kebaikan. Semuanya udah dicoba lakukan gitu ya, tadi ST, RON udah coba dilakukan, tapi kok rasanya saya masih begini-begini aja ya, tapi rasanya kok saya masih nggak fine-fine aja, nggak baik-baik aja, masih sedih, masih sering murung gitu. Nah, ini yang terakhir, biar jadi strong, get help. Nggak apa-apa kalau misalnya memang kita sudah mengupayakan banyak hal tapi ternyata itu tidak membaik kondisinya, nggak apa-apa kita untuk mencari bantuan profesional gitu. Karena memang saya sering bilang ke klien-klien saya bahwa bukan tandanya kamu tuh bukan lemah kalau kamu itu datang ke psikolog, psikiater, ke konselor gitu ya, itu bukan tanda kamu lemah gitu. Justru kamu itu memiliki kekuatan besar untuk menyadari gitu. Karena kan biasanya kita denial gitu ya, ah nggak apa-apa lah, mungkin gue lagi pusing aja, ah nggak apa-apa lah, emang lagi banyak kerjaan aja. Seringnya kita denial gitu. So saat dia datang gitu ya, duduk di depan saya, itu udah sangat saya apresiasi karena itu wah berat sekali gitu kan. Saat dia mencari mencari psikolognya siapa, saat untuk menghubungi adminnya dulu misalnya, sampai akhirnya dia mau berani jalan gitu ya ke datang menghadap psikolognya untuk menceritakan hal atau kendala yang lagi dihadapi sama orang asing loh ini gitu ya. Itu butuh kekuatan yang justru besar sekali. Jadi saya sangat menghargai, nggak apa-apa gitu untuk kita menyadari bahwa oh kayaknya saya udah butuh bantuan nih, seperti itu ya. Oke, inilah Strong tadi, kalau bisa disimpulkan pentingnya self care, gimana caranya kita bisa melihat kelebihan atau potensi yang ada di dalam diri kita dan kita jadi lebih memaknai itu. Pentingnya olahraga, nutrisi, membangun relationship dan menjaganya juga dengan get help gitu untuk mendapatkan bantuan. Mungkin kita lebih banyak sesi tanya jawabnya, nggak apa-apa ya Mbak Haira ya. Kita udah deh. Oke, nggak apa-apa Kita bisa dong. langsung buka Jadinya. ke sesi tanya jawab aja nih biar kita bisa saling Betul. Sobat saling Lisfit, sudah disampaikan oleh Kak Kisti ya, yang juga seorang psikolog. Ini ada Strong nih, udah bisa dilihat di layar pastinya. Semoga kita semua jadi semakin strong setelah ini. Ya kan, strong tuh bukan berarti stres tak tertolong ya kan. Tapi strong itu self-care, thankful, regular exercise yang sering kita lakukan, optimal nutrition, nurture relationship, berkomunitas, juga kan bisa membantu. Lalu yang terakhir yang sering kita mungkin ragu-ragu, ya ternyata meminta pertolongan juga it's okay gitu ya. Mungkin Sobat Lisfit di sini ada yang ingin juga get help. Boleh nih kita sharing-sharing di sini sebagai bagian dari ya kita gimana ya saling merangkul gitu Sobat Lisfit supaya tidak olahraganya aja atau makan sehatnya saja yang dijalankan tapi juga semua aspek kita usahakan gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat atau di unmute aja. Orang nih, banyak sekali. Terima kasih loh, weekend-weekend sudah menyempatkan hadir. Mungkin ada yang mau sharing di sini. Oke, mungkin diawali dari aku dulu ya. boleh. Mbak Kisti atau Coach gitu ya, aku manggilnya. Mbak Kisti, kalau biasa kan masalah, eh apa ya, gimana ya bilangnya, kayak kita kan pasti di sini 30 tahun ke atas masih punya orang tua, mungkin yang perlu dibantu dan dibiayai. Nah, itu bagaimana cara menyeimbangkan kewarasan. Sebagai kitanya juga harus
self care, juga kitanya harus parents care gitu kan, merawat orang tua, juga bisa dibilang sandwich generation gitu. Itu gimana tuh? Wah, Selain menarik banget. 6 hal tadi gitu. Menarik banget nih, Mbak. Pasti kan memang maksudnya ya kita nggak terlepas gitu aja ya dari orang tua gitu. Ada yang mungkin kewajiban-kewajiban yang perlu kita penuhi juga seperti itu ya. Jadi memang gimana caranya supaya kita nggak bisa menyeimbangkan itulah ya. Intinya adalah memang sebenarnya nih Mbak, menyeimbangkan itu semua itu mustahil. Jadi kata kuncinya bukan diseimbang, tapi gimana sih caranya kita itu bisa fleksibel gitu ya, memprioritaskan. Kira-kira mana yang lagi butuh perhatian kita lebih besar? Apakah saat ini misalnya anak lagi sakit nih, berarti kerjaan mungkin lagi tertunda gitu ya, nggak apa-apa gitu, karena kita nanti akan bisa catch up dengan kerjaan. Tapi fokusnya saat ini adalah anak nih yang butuh perhatian lebih banyak. Seperti itu. Jadi gimana sih fleksibelnya kita ngatur-ngatur. Jadi bukan berarti 24 jam saya punya peran 5, berarti 24 jam dibagi 5. Ya kurang lebih 5 jam kali ya sehari untuk yang 5 jam satu untuk kerjaan, 5 jam untuk anak, 5 jam untuk suami. Bukan seperti itu seimbang gitu ya. Jadi mustahil kalau kita membagi pie chart-nya itu sesuai kayak pizza gitu. Slice pizza aja juga nggak sama rata gitu kan. Jadi intinya bukan seimbang sama rata, tapi memang gimana kita fleksibel menentukan prioritas mana yang perlu diduluin, mana yang mungkin bisa tar dulu. Jadi kalau misalnya memang saat ini orang tua lagi membutuhkan, misalnya lagi sakit, berarti kan butuh perhatian lebih, butuh mungkin juga kita bantu lebih lah gitu. Berarti kita ke orang tua dulu, yang lain bisa kita tunda dulu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak Haira. Oke, terjawab sekali. Terima kasih insight-nya. Kak Kiki, Sama-sama. semoga mewakili Sobat Lisfit yang juga punya problem serupa ya. Baik, kita ke kolom chat. Ini ada dari Mbak Tria nih. Mbak Kisti, seringkali saya mencari ketenangan atau keyakinan dari orang lain, pasangan, teman, atau keluarga. Terkadang dalam kondisi hubungan yang ups and down, hubungan dengan orang lain itu menjadi jadi menumbuhkan tenang dan bahagia itu dari dalam diri sendiri. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, Terima kasih. nice. Terima kasih Mbak Tria ya tadi ya. Jadi memang ini pentingnya tadi kita melihat bahwa oke, dari diri kita sendiri ini kelebihannya apa ya gitu. Dari situ dulu, dari diri kitanya sendiri dulu untuk akhirnya kita bisa membagikan ke orang lain, ke orang sekitar. Jadi jangan dibalik nih. Jangan kita membagikan dulu apa yang kita punya ke orang sekitar gitu kan, kebahagiaannya. Terus kitanya udah habis nih sebenarnya gitu. Jadinya kitanya bergantung, oh kebahagiaan saya tuh kalau ngelihat anak makannya enak misalnya, pas anak lagi nggak enak, hilang tuh kebahagiaan kita gitu kan, keambil juga tuh kebahagiaan kita. So memang kita perlu berdamai sama diri kita sendiri dulu dan thankful tadi gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri dulu sebelum akhirnya kita bisa membagikan cinta kita ke orang-orang lain gitu. Jadi gimana caranya untuk nggak ketergantungan sama orang lain, berarti untuk Mbak Tria memang yang pertama adalah bahagiain dulu diri sendirinya ya, dan ini bukan egois Mbak Tria karena memang dengan kita bahagia dengan dari tadi ya kondisinya kita udah lagi full gitu, fulfill, nah di situ kita bisa membagikan kebahagiaan, membagikan bantuan untuk orang lain. Seperti itu. Gimana kebahagiaan tidak tergantung dari orang lain. Nah, ini saya membagi tips juga gitu ya. Jadi memang kita itu sehari-hari banyak sekali pikiran negatif yang ada di dalam diri kita gitu. Banyak juga kita menyerap emosi-emosi negatif dari orang lain, dari orang-orang di sekitar. Ya. Bahkan menurut penelitiannya tuh sekitar 12 sampai 60 ribu lah kita itu setiap hari mikirin hal negatif. Ya 80%-nya itu otak kita tuh negatif gitu. Jadi ini boleh Mbak Tria nanti coba juga gitu di akhir hari itu coba bayangkan 3 hal baik apa ya yang terjadi di hari itu. Walaupun hari kita kayaknya burem banget gitu ya, blur banget, rasanya lagi capek banget, dicoba untuk oke, ini hal-hal sederhana gitu ya, dari misalnya kayak
tadi ditraktir es krim sama temen misalnya, atau nemuin recehan pas lagi mau nyuci baju gitu, itu kan kebahagiaan ibu. Nemuin recehan gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan, 3 hal menyenangkan yang terjadi di hari itu. Ini untuk melatih diri kita melihat, oh ternyata hari itu nggak buruk-buruk banget ya. Ternyata memang tetap ada hal baik yang keluar dari setiap hari kita. Ini yang juga dulu saya latih gitu ya saat masa-masa kelam gitu. Saya coba melihat hal-hal kecil sehingga gitu. Ternyata investasi saya itu ada hasilnya gitu. Sehingga saat ini misalnya saya tuh ngelihat awan aja tuh udah tenang banget. Ngelihat langit aja tuh udah tenang banget gitu. Itu jadi dari walaupun sederhana gitu ya, tapi ternyata itu bisa sangat menenangkan. Jadi Mbak Tria nanti juga mungkin punya hal-hal yang menenangkan diri sendiri, tapi mungkin halnya itu berbeda dari saya karena kita setiap orang tuh beda-beda caranya gitu. Tapi memang perlu dicari hal apa sih yang bikin kita tuh happy dari hal-hal sederhana. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Tria ya. Thank you Mbak Kisti. Sama-sama Jadi Mbak. harus mencari sendiri dan apa tadi saya ngambil kesimpulannya. Pertama kita menerima diri sendiri ya, memaafkan, Mencintai ya. ya, maafkan dan Dan mencintai diri memaksimalkan sendiri untuk ya. hal-hal yang mungkin belum kita bisa dapat atau kita capai, lalu kemudian lebih mencari sumber kebahagiaan yang memang kita apa ya lebih bersyukur ya jadinya ya. Melihat hal-hal menyenangkan yang memang bikin kita tuh jadi lebih nyaman juga, lebih senang. Tapi dari hal-hal sederhana aja. Itu boleh dilatih Mbak. Jadi sebelum tidur saya biasanya melakukan itu, journaling 3 hal positif yang terjadi di hari itu. Atau kalau misalnya nggak suka journaling, saya nggak suka nulis, saya ngebayangin aja efeknya juga sama kurang lebih. Iya. Jadi sebelum tidur. Saya beberapa jadi satu kebiasaan baru kan sebelum ikut List Fit dan juga setelah ikut List Fit itu malam itu kan jadi olahraga ya, dan di saat malam itu kalau saya olahraganya sendiri itu saya suka sambil dengerin podcast yang positif atau ya itu jadi ngebantu, kadang-kadang suka dapat pencerahan dari situ dan kadang-kadang juga suka dapat pelajaran baru dari situ yang akhirnya bikin jadi terkadang mengalihkan kesedihan dan terkadang juga jadi memberikan satu insight yang lebih menguatkan gitu. Dan ternyata memang sebesar mungkin saya mencari dari diri sendiri, tetap tuh saya tetap butuh pihak lain yang mungkin ya entah itu bertemu atau tidak bertemu, tapi ternyata juga bisa memberikan hal positif kayak sama Mbak Kisti sekarang. Iya, betul Mbak. Jadi tadi ya, kalau misalnya memang kita sudah coba segala macam cara, tapi kok belum ketemu nih, gitu, nggak apa-apa gitu. Ternyata ngobrol aja misalnya sama psikolog gitu. Itu kan at least, atau sama temen deh, sama temen dulu. Setidaknya kita dapat another point of view dulu deh, gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nah kalau misalnya Mbak Tria tadi dengerin podcast gitu kan, ternyata masuk nih, dapat banyak insight dari situ. Itu ya Mbak Tria ya, kurang lebih ya. Terima kasih sharingnya Mbak Tria. Terima kasih Mbak Kisti. Sama-sama. Terima kasih sharingnya. Luar biasa loh, bikin kita semakin ngerasa aku nggak sendiri ya ternyata. Yuk berpelukan virtual gitu, Sobat Lisfit. Aduh, bikin inhale exhale dulu nih. Aku mau ke kolom chat ya. Kemudian ada dari Mbak Siska. Aku mau share nih soal rutin di rumah. Jadi aku working mom tanpa ART. Aku tinggal di rumah bareng mama dan memang mama aku kurang berkenan kalau ada ART. Nah, di sini aku sebenarnya kalau disinggung burnout, aku sudah di posisi itu. Pengen banget rasanya speak out kalau aku nggak sekuat itu untuk jadi working mom tanpa ART satupun, termasuk untuk urusan antar jemput anak-anak pun. Ibuku nggak berkenan kalau ada bus antar jemput anak-anak. Sebenarnya speak up tanpa aku cranky bagaimana Mbak? Peluk dulu deh Mbak Siska. Bagaimana Mbak Kisti? Thank you sharingnya Mbak Siska. Ya jadi pasti saat ini juga lagi di kondisi yang bingung gitu ya. Gimana sih caranya biar
bisa speak out gitu. Jadi at least kita jujur sama diri kita sendiri dulu gitu, aware bahwa memang saya ini lagi nggak baik-baik aja loh. Itu yang tadi dilakukan Mbak Siska gitu ya, bahwa memang Mbak Siska menyadari kalau disinggung burnout aku udah di posisi itu gitu kan. Jadi ternyata aku nggak sekuat itu gitu. Ternyata tadi ya jadi cranky gitu ya bawaannya gitu. Jadi memang mungkin Mbak Siska dengan menuliskan ini aja tuh udah cukup lega gitu. Udah kayak sebagai sarana gitu ya untuk membuat diri jadi merasa lebih lega. Jadi nggak apa-apa Mbak, untuk gimana sih caranya untuk speak out tanpa cranky, itu boleh Mbak keluarin dulu unek-uneknya gitu. Pasangan, cari support system gitu ya, dari pasangan seperti apa gitu. Kadang dipuk-puk doang sama pasangan tuh udah cukup, didengerin doang itu tuh ternyata tuh udah cukup ya gitu. Tapi kalau misalnya memang belum cukup juga, boleh juga misalnya tadi keluarin unek-uneknya dengan menulis gitu. Ini kan Mbak sepertinya udah menulis nih di sini, udah menuliskan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tapi nggak suka nulis, boleh misalnya di kaca gitu ya, ngomong mirroring namanya, di depan kaca gitu sambil ngomong ya diri. Karena kan sebenarnya yang bangun ini bukan biasa, bukan yang, tapi aplikasi itu kita mau ngapain dan orang-orang lain, tapi kita terima kasih dari diri kita sendiri. Kasih orang yang udah sejak nih, udah mengusahakan yang buat menjalani semua peran dulu dari diri kita sendiri dapat resiko seperti itu Mbak. Jadi apa Itu peluk semua. Iya, Kak Citra. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Senang banget ya, jadi pada saling sharing gini kan. Jadi semoga bisa melegakan ya. Dari Mbak Kansa, Mbak Kisti, saya mau bertanya, kenapa ya saya berpikir negatif terhadap anak dan suami, selalu menyalahkan sekitar tentang keadaan yang kita sukai atau dengan gimana caranya supaya salah rasa kalau lain atau keluarga seperti seperti menyalahkan saya, jadi saya seperti bertahan dan marah karena tidak mau disalahkan. Apa bisa diperbaiki ya, Mbak? Gitu. Wah, deep sekali ya ini. Baik, ya? Mbak Kisti silahkan. Terima kasih Mbak Kansa. Jadi memang tadi ya, nature-nya kita itu pikiran kita 80%-nya itu negatif gitu. Jadi kenapa sih selalu berpikiran, dan 80% negatif, 95%-nya mengulang lagi di hari esoknya. Jadi memang mengulang terus pikiran negatif kita gitu ya. Ini memang seperti siklus yang perlu kita putus gitu untuk si pikiran negatif ini. Ini memang perlu ada, mungkin nanti perlu ada terapinya ya Mbak Kansa ya. Gimana sih caranya untuk memutus si terapinya? Terus sesuai atau enggak, ini balik lagi ke lingkar kendali kita, kita fokusnya ke sana. Kita ini kali ya, kita orang lain, orang tentang kita, apa yang orang ngomongin ke kita, itu hal yang nggak bisa kita, itu di luar kontrol kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, kemudian kita, gimana cara kita meresponnya, itu yang bisa, itu yang di dalam lingkar kendali kita. Dan itu bisa kan, jadi jangan khawatir, mekanisme apa ya, pertahanan dirinya itu tuh menolak gitu. Wah, kayaknya pengen menyanggah, pengen membela diri, itu sudah otomatis. Tapi saat diajak untuk, oke, menurut kamu gimana ya? Jadi ajak dia untuk mikir juga, menurut dia tuh gimana sarannya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung memberikan nasihat secara langsung. Punya laki-laki punya egonya sendiri, kan harusnya gue yang bimbing pasangan, yang bimbing istri, bukan lo nih yang nasehatin gue. Masih ada mungkin yang seperti itu. Jadi kita ajaknya ke arah diskusi. Nah, dia mikir gitu, oke, kalau di posisi dia
posisi kita seperti apa, saling berempati satu sama lain juga. Terus seperti menyalahkan, jadi seperti bertahan marah. Jadi sama-sama dari kita tentunya introspeksi juga gitu, apa yang perlu diperbaiki dulu dari keluarga inti kita dulu aja ya. Kalau misal keluarga besar itu nanti ikut juga. Baru menghadiri acara dan orang banyak atau suasana ramai, saya sering merasa lelah dan butuh waktu beberapa hari untuk pulih. Rasanya sulit membuka diri untuk pertemanan baru, sementara pertemanan lama saya semakin selektif. Stiker-stiker aja itu juga nggak apa-apa, karena itu yang membuat kita nanti diskusi. Interaksi tadi misalnya juga nggak apa-apa. Kemudian rasa capek emang untuk sebagian orang ketemu orang lain itu tuh rasanya lelah banget. Nah ini yang perlu di tackle, di istilahnya dibalasnya gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk diri kita yang kita lakukan sendiri. Baca buku misalnya, atau dengerin musik gitu. Mungkin butuh waktu untuk pulih beberapa harinya karena kita juga nggak melakukan hal lain yang membuat kita tuh happy. Yang ngeri caranya ada dengan waktu sendirian. Ya, boleh misalnya kayak lagi mandi tapi mandi mindful itu kayak banget gitu. Sendiriannya dulu apa. Semoga menjawab ya, Mbak Dania ya. Nah, aku mau apresiasi loh ke Mbak Dania ya. Sangat ini memprakkan ini dari ini nurture relationship. Jadi mungkin Mbak Dania kehilangan teman-teman lama ya, circle-nya semakin kecil, tapi Mbak Dania dapat baru yang mungkin sudah dengan kondisi Mbak Dania saat ini, yaitu sobat. Terima kasih Mbak Dania, semoga adanya Lisfit ini bisa semakin. Oh, oke Mbak Notos, kata Mbak Tania. Aku juga kalau habis ketemu banyak orang rasanya drain, lelah banget, butuh diam berhari-hari di rumah untuk recharge. Benar-benar membatasi diri saya kalau misalnya di rumah, ya saya fokus mikirin rumah. Saya mindful dengan apa-apa yang ada di rumah. Saat di pekerjaan, maka saya fokus di pekerjaan. Yang suka membuat jadi jembatan gitu ya, buat saya membuang emosi-emosi itu adalah perjalanan saya. Jadi waktu commute saya, misalnya dari kantor ke rumah gitu, itu saya coba netralisir. Saya coba untuk membayangkan hal-hal apa yang masih ngeselin di kantor. Saya buang di jalanan gitu. Saya netralisir di jalanan sampai perasaan saya, emosi saya itu jadi netral. Dan ketemu anak-anak itu dengan emosi yang
ngaruh adalah saat kita mencoba menetralisir emosinya. Jadi kalau misalnya ada rasa kesel, masih mau nangis, masih mau lebih lama di kantor, yang penting selesai di kantor. Rasa marahnya, buang energinya gitu ya, itu yang penting selesai di kantor. Jadi nggak kita kebawa sampai ke rumah gitu. Nah kemudian saat anak rewel minta nenen gitu kan, saya jadi mengendalikan emosi tadi. Nah itu karena tadi mungkin ya yang dari kantor kebawa ke rumah. Jadi saat nenen, jadi kan itu momen yang benar-benar sakral gitu ya, momen yang dimana memang kita lagi mau sama anak nih. Ini susah banget sih. Saya juga menyadari bahwa memang banyak sekali pikiran-pikiran saat saya tuh lagi menyusui gitu. Tapi dicoba, dilatih gitu ya untuk memang kita bisa oke, intinya di mindful, intinya di fokus apa yang lagi dikerjain, kita pikirannya ke sana, nggak ke yang lain. Tapi jangan khawatir, ini bisa dilatih. Ya, mindfulness ini bisa dilatih. Gimana sih caranya kita biar bisa fokus ngerjain satu kerjaan? Semoga membantu ya. Jadi tadi intinya adalah dibuang di perjalanan tadi gitu, pas di rumah emosi udah lebih netral, dan kemudian saat menyusui atau saat melakukan apapun kita mindful. Kita coba latih diri kita untuk mindfulness. Oke. Oke, Mbak Tia, terima kasih ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Hilangin di Tia buat KRL ya. Kalau di KRL. Iya, jadi mungkin di perjalanan pulang berusaha untuk merilis itu semua, lelah-lelah yang di Netralisir. kantor sudah di rumah. Scroll TikTok, tapi kayak yang dagelan-dagelan misalnya kayak gitu. Nah mungkin itu iya, salah satu benar-benar. caranya ya. Benar-benar. Ada yang coba nonton drakor, ada yang lagi baca buku. Jadi saya perhatikan sekitar, oh ternyata memang cara orang mungkin membuangnya itu beda-beda, dan mungkin Mbak Tia bisa coba juga nih. Ya. Betul, bahkan Kak Risti, FYI ada teman-teman Lisfit nih yang membuang emosi negatifnya di kantor. Jadi gelar matras, terus aku dumbbell ikut macam cara tersebut. Semoga membantu bisa merilis semua. Baik Sobat Lisfit, aku mampir lagi nih. Wah, kita saling menyemangati gini ya, seru banget. Jadi berasa kita punya teman satu grup ya, konsul. Oke. Eh, menunjukkan pukul 11 dan sudah banyak sekali untuk yang mungkin punya problem serupa bisa mengambil hikmah dari apa tadi yang di-sharingkan. Lalu semoga semuanya sehat, ya sehat mental maupun fisik karena semua itu sangat berhubungan ya. Dari tadi yang dijelaskan ada STRONG itu sangat mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik. Mungkin dari Kak Kisti ada kesimpulan atau kata-kata motivasi untuk Sobat Lisfit nih supaya lebih strong lagi. Iya, jadi tadi ya kabar baiknya adalah kabar baik atau kabar buruk dulu. Kabar buruknya nggak ada manusia, nggak ada orang satupun yang terlahir langsung strong gitu. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa memupuk itu, kita bisa membangun itu supaya kita bisa menjalani semua peran itu dengan lebih strong lagi ya. Semoga kita semua, insya Allah kita semua itu lagi berada di jalan yang sama-sama baik gitu. Kita lagi mengusahakan yang terbaik, kita lagi struggling, kita lagi jugglingnya itu dengan hal-hal yang sebenarnya mengarah ke kebaikan, tapi jangan lupa sama diri sendiri bahwa kita perlu memperkuat diri kita sendiri jadi ibu-ibu perempuan yang tangguh. Biar apa? Bukan buat memperkaya diri kita sendiri gitu ya, tapi biar kita bisa menjalani semua peran itu juga harapannya dengan baik. Seperti itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ada kita berpelukan dulu ya sebelum live, sebelum foto. Ada satu kata-kata yang selalu bikin aku semangat nih. Aku mau nambahin satu lagi, tidak ada beban yang dibebankan di luar kemampuan hambanya. Ya kalau di agama
Allahu nafsan ila wus'aha ya seperti itu. Masya Jadi Allah. semangat, sebadai pasti berlalu, semua pasti berlalu, kita pasti akan move on gitu kan. Selain move on juga kita harus move in. Yuk Sobat Lisfit, kita semangat lagi menghadapi hari-hari. Semoga semuanya sehat mental dan fisik. Kita foto dulu.